dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tatimah, ya, penyempurnaan pembahasan ya mengenai pembahasan puasa. Di sini disempurnakan pembahasan mengenai i'tikaf. Ya, i'tikaf. Ini udah lewat nih kemarin ya. Nah, tidak masalah, kita lanjutkan kena urutan ya, berdasarkan kitab. Jadi tatimah, ya, kesempurnaan daripada pembahasan kita ini, ya, ini mengenai i'tikaf. Nah, i'tikaf ini tujuannya adalah untuk menahan diri, ya, serta syahwat. Maka dikatakan i'tikaf itu menetap. Jadi orang beribadah bulan Ramadan ditambah lagi dengan i'tikaf supaya bisa memfokuskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf itu diisi ibadah. Ya, jangan tidur. Kok tidur bukan i'tikaf namanya itu. Ya. Makanya i'tikaf itu ibadah kepada Allah. Nah, kemudian orang yang i'tikaf ini kalau Ramadan ya tentulah orang yang berpuasa. Kalau tak berpuasa tidak kuat dianjurkan. Karena untuk menyempurnakan ibadah puasa. Nah, asal i'tikaf ini sebelum ijma' ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 187. Ya, surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Nah, bunyinya begitu. Janganlah kalian mendatangi istri kalian, atau janganlah bersetubuh dengan istri kalian, ya. Sedangkan kalian i'tikaf di dalam masjid. Jadi orang i'tikaf ni, mohon maaf, siapa yang i'tikafnya 10 hari berturut-turut, janganlah balik. Jangan pulang ke rumah, nanti kumpul pula. Kalau kumpul batal i'tikaf itu. Jadi i'tikaf itu macam-macam. Ada yang niatnya 10 hari full, ada yang niatnya 1 hari, ada yang tak menetapkan berapa lama. Yang penting masuk i'tikaf. Nanti kita bahas tu ya. Tergantung niat. Nah, berdasarkan juga khabar sahihain, ya, hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat berkata, kalau masalah i'tikaf ni banyak hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Annahu sallallahu alaihi wasallam i'takafal ashral awsat min Ramadan. Nah, kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau i'tikaf 10 pertengahan dari Ramadan. Berarti pertengahan pun boleh. Ya, pertengahan pun boleh. Thumma i'takafal ashral awakhir. Kemudian ia i'tikaf 10 yang akhir. Asalnya Nabi i'tikaf tu 10 awal, 10 pertengahan, 10 akhir. Yang kedua 10 pertengahan, kemudian 10 akhir. Yang terakhir Nabi sering ngambil 10 yang akhir. Gitu. Jadi bukan berarti dilarang i'tikaf awal, boleh. Ya, nanti ada ketentuan. Ya, kemudian wala zamahu hatta tawafallahu ta'ala. Kemudian ia melazimkan sehingga wafatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi setelah itu tak pernah tinggal lagi lah. Mulai i'tikaf yang pertama terus sampai Nabi wafat. Thumma atakafa auzajuhu min ba'dihi. Kemudian i'tikaflah istri-istrinya setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perempuan, ibu-ibu boleh i'tikaf. Cuma ada ketentuan. Ketentuannya harus kalau ada suami ini, ya. Kalau ada suami dapat izin dari suami.
Ya, kau tak dapat izin jangan. Nah, karena hak suami itu ada. Makanya yang itikaf kemarin banyak yang janda-janda. Kalau janda itu kan bebas, tak terikat. Nah, kalau ada suami dapat izin baru boleh. Ya. Nah, ada pun itikaf ini sebelum saya jelaskan secara garis besarnya rukunnya ada 4. Ya, rukunnya ada 4 itikaf ini. Yang pertama lubthun, menetap. Ya. Yang kedua waniyatun, niat. Yang ketiga mu'takifun, mu'takif orang yang itikaf. Siapa orangnya? Kemudian mu'takifun fihi, yakni tempatnya orang yang i'tikaf. Nah, lubthun itu apa maksudnya? Menetap. Nah, orang yang i'tikaf ini dia menetap, kadarnya itu paling pendek seperti tumakninah dalam salat. Coba jamaah tumakninah, berapa lama tumakninah itu? Rukuk kan ada tumakninah. Allahu Akbar, subhana bil azim wa bihamdi, subhana bil azim wa bihamdi, subhana bil azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Alamatnya rukuk, itulah dia. Paling pendeknya waktu i'tikaf. Ini jarang nih kan. Tapi memang begitu diberi ukuran. Minimal menetapnya lamanya orang tumakninah dalam salat. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Belum yang kedua nih ya. Masih saya lanjutkan. Tidak memadai kalau menetapnya itu tidak tumakninah atau seperti orang melintas. Masuk masjid tidak menetap, melintas saja. Melintasnya jauh nih. Pintu masjid ujung sana ke sana jauh sekali. Lumayan 2 menit berjalan. Baru lepas dari pintu ke pintu. Dan niat i'tikaf tak boleh walaupun 2 menit. Dia cuma melintas saja, bukan menetap. Ya, bukannya menetap. Begitu juga orang yang haid. Orang yang haid itu dia haram menetap dalam masjid. Kalau melintas tidak masalah. Ya, melintas tidak masalah. Nah, jadi kalau i'tikaf sama, melintas tidak dikatakan i'tikaf. Yang kedua, syarat yang kedua niat. Nah, ya. Niat ini muqaranah seperti salat. Tahu muqaranah? Kalau salat itu kan takbiratul ihram. Allah, situ niat. I'tikaf bagaimana? Begitu duduk pasang niat. Begitu pantat menyentuh lantai, pasang niat langsung. Ya, jadi bersamaan itu begitu pantat terletak ke lantai, lalu hati berkata, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf sunnah lillahi ta'ala. Niat di mana letaknya? Di hati. Tak usah diucapkan pun tak malas, tak masalah. Begitu duduk, pantat menyentuh ke lantai, hati terlintas, aku niat i'tikaf sunnah lillahi ta'ala. Sudah sah. Pakai terjemahan pun boleh. Ya, terjemahan pun boleh. Kemudian kalau yang fardu, ya niatnya fardu. Adakah yang fardu seperti nazar? Orang bernazar, kalau sampai hajatku, aku mau i'tikaf di masjid. Niatnya wajib tuh. Begitu sampai hajatnya, dia harus melaksanakan i'tikaf tersebut. Niatnya fardu. Ya, nawaitu fardal i'tikaf lillahi ta'ala. Aku niat menunaikan kewajiban i'tikaf lillahi ta'ala. Kalau ada niatnya fardu. Tapi kebanyakan sunnah. Ramadan kemarin hukumnya sunnah. Masuk syarat yang ketiga, ya ini syarat al-mu'takif. Orang yang i'tikaf itu harus Islam. Ya, orang kafir tak boleh. Tak sah dia. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu al-mu'takifu fihi. Tempat orang yang i'tikaf itu harus di
Di mana? Di masjid. Kalau di rumah bukan itikaf. Ya, bukan itikaf. Termasuk rumah pengajian tu bukan itikaf tu, karena bukan masjid. Nah, makanya 10 terakhir kita turun ke masjid. 10 awal pertengahan tak masalah di rumah pengajian. Ya, kita ibadah, tapi jangan niat itikaf. Ya, aku niat itikaf di rumah pengajian Al-Jawahir lillahi ta'ala. Ya, keliru itu. Ya, jadi itikaf di masjid. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yusannu i'tikafun kulla waqtin. Disunahkan i'tikaf setiap saat, kapan saja boleh. Ya, kapan saja. Bahkan waktu makruh boleh i'tikaf. Mana waktu makruh? Setelah salat asar. Setelah salat asar kan tidak ada salat sunnah, tapi i'tikaf boleh. Ya, saya seandainya salat asar berjamaah. Setelah itu saya duduk mau berzikir, niat i'tikaf. Ya, nawaitul i'tikaf sunnah lillahi ta'ala, zikir atau baca Al-Qur'an. Boleh setelah salat asar, tak masalah. Nah, di luar Ramadan gimana? Di luar Ramadan bolehlah, dikatakan setiap kapan saja. Ramadan kah, luar Ramadan kah, waktu makruh kah, boleh, tak masalah i'tikaf itu. Nah, mulai sekarang jamaah pahami, setiap masuk masjid, datang awal di masjid, belum ada salat sunnah, 2 rakaat duduk i'tikaf sampai nunggu azan. Dihitung berpahala dari kita menetap dalam masjid. Wa huwa lubthun fawqa qadri tuma'ninatis shalah. Tadi itu. Dia harus menetap dalam masjid dengan kadarnya minimal tuma'nina dalam salat. Walau mutaraddidan fil masjidin, sekalipun berulang-ulang masuk ke masjid. Ya, berulang-ulang masuk ke masjid, dia minimal kadarnya tuma'nina, lebih bagus. Ya, bagus. Aw rahbatihi allati lam yatayaqqan huduthuha ba'dahu. Atau juga rahbah masjid ini, ya, tempat yang tidak termasuk ruangan ini, seperti teras di luar itu, tapi masih di bawah atap masjid. Teras itu kan masih di bawah atap masjid, maka teras pun masih termasuk masjid. Ya, termasuk masjid. Lam yutaqad huduthuha ba'dahu, selama tidak diyakini pembangunannya setelah masjid. Wa annaha ghairu masjidin, sesungguhnya ia tidak termasuk masjid. Nah, sekarang ada bangunan tambahan. Contohnya tuh sebelah kiri. Apa tuh? TPA Masjid Al-Fajar. Itu dibangun niatnya bukan membangun masjid, tidak. Dibangun niatnya untuk TPA. Jadi di sana TPA itu tidak sah kita pakai i'tikaf, walaupun lantainya nyambung ke sana. Ya, walaupun lantainya nyambung tidak termasuk. Tidak termasuk. Jelas nih. Tapi kalau seandainya merehab masjid, menyambung untuk menampung jamaah biar lebih banyak, masjid lah namanya itu. Jadi niat merehabnya untuk masjid, nah itu termasuk. Tapi kalau bangunan tersendiri yang tidak termasuk masjid seperti TPA, tidak sah i'tikaf itu. Makanya i'tikaf usahakan dalam masjid. Tapi alhamdulillah i'tikaf selama ini tak pernah pula membeludak sampai keluar. Karena tengah malam, pejuang-pejuang yang tangguh bawa isi bangun malam tu. Ya, jam 1.30 mulai berat tu. Ya, saya pun tak memaksakan. Yang mampu silakan, yang tak mampu tidurlah, tak masalah.
Ya, yang mampu silakan. Makanya sifatnya himbauan. Yang mau ikut silakan. Yang tidak masalah. Kemudian diniatin i'tikafin. Maka masuk dalam masjid itu pertama niat dengan i'tikaf. Ingat ya, niat. Niat itu kuncinya. Siapa tak niat tak dapat pahala i'tikaf. Ya, pahala datang awal ke masjid dapat. Tapi niat i'tikaf lain lagi. Maka diperlukan niat nawaitul i'tikaf sunnah lillahi ta'ala. Nah, sekarang permasalahannya walau kharaja walau li khala'in, apabila orang yang i'tikaf itu keluar dari masjid walaupun untuk mendatangi tempat buang hajat, ya, tempat buang hajat, man lam yuqaddil i'tikaf, tapi dia tidak menentukan i'tikafnya nih mau berapa hari, pokoknya niat i'tikaf sajalah masuk. Nah, baik i'tikaful mandub awal mandub, baik i'tikafnya sunnah ataupun yang wajib kena nazar, ya, bimuddatin bila azmil audin. Nah, dia tentukan sebab yang dia inginkan waktunya tadi, tapi tak ada niat untuk kembali ke masjid. Dia keluar, dalam hatinya tidak ada niat untuk kembali ke masjid. Jaddada niyata wujuban in aradahu, maka wajib dia memperbaharui niat kalau masuk ke masjid. Ya, ingat ya, dia keluar tidak ada keinginan untuk kembali ke masjid. Dia pun keluar apa keinginan saya tak tahu. Tak lama setengah jam berikutnya kembali lagi ke masjid. Wajib niat lagi. Karena tadi keluarnya tidak ada keinginan untuk kembali. Paham? Lanjutnya lagi, wa kadza idza ada ba'dal khuruji li ghairi nahwi khala'in man qayyadahu biha kayaumin. Demikian juga wajib memperbaharui niat kalau dia kembali setelah dia keluar dari masjid, ya, bukan karena buang hajat nih, urusan yang lain. Nah, seperti dia ikat niatnya tadi 1 hari saja. Saya niat 1 hari saja i'tikaf. 1 hari saja niat i'tikaf. Begitu 1 hari dia masuk lagi ke masjid, wajib niat lagi. Karena niatnya 1 hari. Ya, perlu kena. Wa kadza idza ada al-khuruj li ghairi nahwi khala'in. Udah tadi ya. Mana tadi terakhir nih? Walau kharaja aziman li audi, apabila dia keluar niatnya kuat, aku keluar sebentar ya, nanti kembali lagi ke masjid. Nah, ya. Dia bilang apa? Nah, lam yajib tajdiduhun niyah, maka tidak wajib memperbaharui niat. Jadi tergantung dia keluar tadi. Saya i'tikaf nih, i'tikaf, tidak menentukan waktunya, pokok i'tikaf saja. Tadi kan minimalkan tumakninah, dia lebihkannya, mungkin 1 jam, setengah jam, 15 menit, atau 1 jam lebih. Kemudian dia keluar. Waktu keluar tak ada keinginan untuk kembali. 1 jam berikutnya kembali ke masjid. Wajib niat. Kalau dia ni keluar, tapi terpasang di hatinya, aku ni keluar akan kembali lagi. Nah, begitu dia kembali, tidak perlu niat lagi. Itu maksudnya. Bagaimana dengan niat? Aku niat i'tikaf 10 hari. Bagaimana? Malam Selasa depan kita bahas. Ini agak panjang sikit pembahasannya. Waktu kan habis tadi. Jadi malam Selasa yang akan datang kita bahas bagaimana niat seminggu, niat 10 hari. Ada ketentuannya. Ya, ini agak berat sikit. Ada pantangannya tu. Agak berat sedikit. Ya, sekiranya cukup jemaah sekalian, sudah dipahami.